kita memulai ibadah sholat juga bagian wisata, mari kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berpikir dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan kami sehingga dapat beribadah dengan baik. Pimpin kami ya Tuhan, haleluya, amin. Jose, mengapa kamu pakai topi koboi? Karena saya adalah Laskar Kristus. Wah, kalau kayak gitu kita sama dong. Mari teman-teman yang masih duduk dan masih tiduran, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya
kita menyanyikan lagu seperti rusa. kasih buat kasih karunia Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, kami masih tetap bisa beribadah walaupun hanya secara virtual ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengar semua firman Tuhan agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi nih sama Kak Silvi. Apa kabarnya nih kalian? Pastinya dahsyat luar biasa ya. Adik-adik, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita dengerin firman Tuhan yuk dengan sikap yang benar ya adik-adik. Duduk diam dan jangan lupa siapkan Alkitab dan buku catatannya. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37. Kakak ulangin ya. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25-37. Ayo adik-adik, dibaca terlebih dahulu ya ayat firman Tuhannya. Oke, adik-adik, kalau sudah selesai membaca ayat Alkitabnya, sekarang kita simak cerita firman Tuhannya yuk. Hari ini kita mendengar cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat. Begini adik-adik perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus pada saat itu. Ada seorang yang berpergian dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, ia dirampok dan dipukuli sampai ia sekarat dan kemudian ia ditinggalkan tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, datang seorang imam melewati jalan itu. Seseorang imam yang tentunya sangat taat beribadah. Adik-adik seorang imam ini pada zaman itu memiliki tugas mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Ketika imam melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan dan tidak menolongnya. Tidak lama kemudian, datang lagi seorang Lewi melewati jalan itu. Orang Lewi adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani di bait Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang selalu ada dalam ibadah-ibadah di bait Allah. Ketika orang Lewi melihat orang yang tergeletak itu, ia juga melewatinya dari seberang jalan dan hanya membiarkannya.
Lalu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Pada waktu itu, orang Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi karena perbedaan kebiasaan orang Samaria dengan orang Yahudi. Ketika orang Samaria melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan itu, ia merasa kasihan sehingga ia buru-buru turun dari keledainya dan menghampiri orang itu. Orang Samaria itu juga segera mengambil air untuk membasuh luka-luka di tubuh orang itu, lalu mengobati luka-lukanya dan membalutnya. Setelah itu, ia menaikkan orang itu ke atas keledainya serta membawanya ke penginapan. Bahkan, ia membayar seluruh biaya penginapan dan perawatan untuk orang itu. Menurut adik-adik, siapa ya yang melakukan yang benar terhadap orang yang dirampok dari ketiga orang tadi? Apakah imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Adik-adik, dari perumpamaan ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada ahli Taurat itu dan juga kepada semua orang bahwa mengasihi yang benar adalah seperti yang dilakukan orang Samaria itu, yaitu dengan berbelas kasih, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Imam dan orang Lewi itu adalah orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, rajin mendengar firman Tuhan, bahkan mereka juga mengajarkan firman Tuhan. Tetapi, mereka melupakan satu hal adik-adik, yaitu mereka lupa untuk melakukan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik pasti udah tahu kan ya, kalau Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu mengasihi kita padanya. Oleh karena itu, kita juga harus menunjukkan kasih kita terhadap sesama. Karena dengan kita mengasihi sesama, itu membuktikan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Kasih dan mengasihi itu berarti harus melakukan firman Tuhan ya adik-adik. Bukan hanya mengatakan yang baik-baik saja dan mendengarkan yang baik-baik saja. Tetapi kita harus melakukan sesuatu yang baik juga, seperti mengasihi dan melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada siapapun itu. Apalagi jika orang itu membutuhkan pertolongan kita. Bahkan kepada orang yang mungkin dianggap tidak layak untuk mendapatkan pertolongan kita sekalipun, kita harus tetap melakukannya ya adik-adik. Kita harus tetap mengasihinya. Misalnya, ketika teman yang menurut kita nakal, nyebelin banget, suka usil sama kita, tetap aja kita harus mengasihinya ya adik-adik. Dan ketika dia sedang susah, butuh pertolongan kita, sudah pasti kita harus menolongnya. Karena Tuhan mau kita melakukan firman-Nya bukan hanya membaca atau mendengarnya saja, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang dan berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang sedang susah. Selanjutnya kita baca ayat hafalan yuk adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini ayat hafalannya untuk minggu ini adik-adik. Jangan lupa dihafal ya. Yuk, kita mau semakin rajin menghafal ayat firman Tuhan, baca Alkitab, dan berdoa meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan supaya kita selalu memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Firman Tuhan hari ini sampai sini dulu ya adik-adik. Yuk, sekarang kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, dan tutup mata. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau. Makasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memiliki belas kasihan yang lebih lagi Tuhan, seperti Engkau. Kami mau saling mengasihi dan menolong sesama kami, karena kami tahu bahwa itu adalah perintah dari-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami juga mau bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia. Kami serahkan Tuhan bangsa kami Tuhan yang tercinta ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang besar Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan jiwa-jiwa di Indonesia Tuhan bisa Kau selamatkan dan Injil-Mu Tuhan bisa tersebar di seluruh dunia, bahkan di Indonesia Tuhan. Kami percaya gereja-gereja juga bangkit Tuhan di Indonesia. Kami percaya juga Kau berkati juga kepemimpinan, pemerintahan, Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi ya Tuhan, dan beserta wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memiliki ya Tuhan pemimpin ya Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik sekolah minggu hari ini? Seru kan? Jadi untuk minggu depan jangan lupa ya untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online melalui channel YouTube GB Guru Wisata ya. Untuk papa mama bisa follow Instagram Sunday School GW untuk mengetahui informasi mengenai sekolah minggu GB Guru Wisata. Oh iya, kakak mau menyambut adik-adik yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah sekolah minggu online GB Guru Wisata. Kami dan Tuhan Yesus mengasihi. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita mau terima doa berkat dulu ya. Shalom, halo adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Hari ini udah dengar firman Tuhan kan? Nah, sebelum kita pulang, kakak mau mendoakan kalian untuk doa berkat ya. Yuk, angkat kedua tangannya. Ya, seperti ini. Mari kita satu dalam doa. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di surga lewat anaknya yang tunggal Tuhan Yesus yang telah memindahkan adik-adik kepada kerajaan yang terang dan persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Roh Kudus terus mendapati adik-adik terus setia sampai garis akhir, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus kita bersama-sama hidup selamanya di surga. Yang diberkati pada hari ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.